Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sabrina, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Soft Skill, Hard Skill, dan Pengalaman Magang terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing saya yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Susi Indriani, SE, MSAK, PhD, serta Ibu Sriwidi Lestari, SPD, MPD. Kita masuk ke bab satu. Di sini terdiri dari latar belakang, research gap penelitian, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Adapun fenomena yang melatar belakangi penelitian saya di sini adalah, jadi di era industri modern yang berkembang pesat, dunia kerja menuntut lulusan yang adaptif dan memiliki kompetensi tinggi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Pendidikan berperan sebagai upaya terencana untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, sehingga menjadi dasar dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kesiapan kerja. Meskipun pendidikan berperan strategis, data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK dibandingkan universitas, sehingga pendidikan menengah masih belum sepenuhnya menghasilkan lulusan yang siap kerja. Adapun data tersebut terlampir dalam PowerPoint saya di sini, yaitu ada tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan pendidikan, di mana persentasenya ini cukup tinggi memang di SMK dan SMU. Namun di sini saya ingin memfokuskan latar belakang saya ini untuk tingkat universitas untuk penelitian saya. Di mana walaupun pengangguran didominasi lulusan menengah, masih adanya pengangguran pada tingkat universitas ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi juga belum sepenuhnya menjamin kesiapan kerja lulusan. Lalu adapun research gap dari penelitian saya, di mana di sini saya menemukan beberapa banyaknya penelitian terdahulu yang mendukung variabel penelitian saya, ada juga yang tidak. Salah satunya di sini ada soft skill terhadap kesiapan kerja. Beberapa penelitian oleh Ingusci, Indrawati, serta Veronica menemukan bahwa soft skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Namun ada juga penelitian dari Putri serta Siburian yang menemukan bahwa soft skill tidak berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Begitupun dengan kedua variabel X saya juga ada hard skill terhadap kesiapan kerja, di mana ditemukan bahwa ada hard skill yang berpengaruh positif dan signifikan dan juga ada yang tidak. Dan pengalaman magang terhadap kesiapan kerja juga menemukan temuan bahwa banyak penelitian yang menemukan bahwa pengalaman magang ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Namun ada juga yang menemukan bahwa pengalaman magang ini tidak berpengaruh terhadap kesiapan kerja, dan juga ada juga penelitian yang menemukan bahwa pengalaman magang belum berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja, di mana masih ada variabel atau faktor-faktor lain yang mungkin lebih bisa membuat mahasiswa ini atau orang-orang ini tuh lebih siap untuk bekerja. Dari latar belakang dan research gap tadi, maka dapat dirumuskan masalah penelitian saya di sini, yaitu apakah terdapat pengaruh soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa, lalu apakah terdapat pengaruh hard skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa, apakah terdapat pengaruh pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Adapun secara keseluruhan yaitu apakah terdapat pengaruh soft skill, hard skill, dan pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Lalu tujuan penelitian saya di sini ada untuk mengetahui pengaruh soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa, untuk mengetahui pengaruh hard skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa, untuk mengetahui pengaruh pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa, serta untuk mengetahui pengaruh soft skill, hard skill, dan pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Di sini kita masuk ke bab 2 untuk kajian pustaka yang terdiri atas kajian teoritis, penelitian terdahulu, hipotesis, serta kerangka konseptual. Adapun di sini kajian teoritis dari variabel penelitian saya, di mana saya di sini mengambil grand teori dari Human Capital Theory oleh Gary S. Baker, yang menyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja merupakan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas serta nilai ekonomi individu. Lalu adapun teori dari kesiapan kerja yang mengacu pada tingkat kesiapan lulusan yang ditunjukkan melalui kualitas, sikap, dan kemampuan yang dimiliki sehingga mereka mampu bekerja secara efektif. Indikator dalam kesiapan kerja di sini meliputi personal karakteristik, organizational acumen, work competence, serta social intelligence. Adapun teori dari soft skill yang menyatakan bahwa soft skill ini merupakan kemampuan yang dimiliki individu secara alami, yang mencakup kecerdasan emosional, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, serta kemampuan sejenis lainnya. Adapun indikator soft skill yang saya gunakan di sini, yaitu ada communication, teamwork, dan adaptability. Lalu ada teori dari hard skill yang menyatakan bahwa hard skill ini merupakan penguasaan individu terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang keilmuannya.
di mana di sini indikatornya meliputi traits, knowledge, serta skills. Dan yang terakhir ada teori dari pengalaman magang, yang mana magang merupakan salah satu bentuk pembelajaran di dunia kerja yang memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan kompetensi dalam jangka waktu tertentu melalui pekerjaan nyata di lingkungan kerja. Di mana indikator pengalaman magang meliputi concentrate experience, reflective observation, abstract conceptualization, serta active experimentation. Berikut di sini ada penelitian-penelitian terdahulu dari setiap variabel saya, yaitu soft skill, di mana di sini ada beberapa penelitian dari internasional maupun nasional yang sudah terindeks Sinta dan Scopus. Juga mereka mostly menggunakan subjeknya itu mahasiswa dan include indikator juga. Lalu di sini ada hard skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa, serta pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Baik, dari kajian teoritis tadi serta penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian saya, yaitu yang pertama. Hipotesis yang pertama yaitu soft skill seperti kemampuan komunikasi, kerjasama, dan adaptasi dapat membantu mahasiswa untuk lebih siap menghadapi dunia kerja karena mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Sehingga hipotesis pertama yang didapatkan adalah soft skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Lalu yang kedua adalah hard skill berupa kemampuan teknis sesuai bidang keahlian, mampu membuat mahasiswa lebih kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Sehingga hipotesis kedua yang didapat adalah hard skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah pengalaman magang memberikan gambaran nyata dunia kerja, sehingga meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan mahasiswa dalam bekerja. Sehingga hipotesis ketiga yang didapatkan adalah pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Dan yang terakhir adalah kombinasi dari soft skill, hard skill, dan pengalaman magang, membuat mahasiswa memiliki kesiapan yang lebih baik secara kemampuan maupun mental dalam menghadapi dunia kerja. Sehingga hipotesis keempat atau hipotesis terakhir saya ini disimpulkan bahwa soft skill, hard skill, dan pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Baik, dari penjabaran hipotesis tadi, maka di sini didapatkan kerangka konseptual di mana X1, X2, dan X3 dari soft skill, hard skill, dan pengalaman magang ini menunjukkan anak panah mereka berpengaruh secara parsial atau secara masing-masing terhadap kesiapan kerja, dan hipotesis keempat ini menunjukkan bahwa soft skill, hard skill, dan pengalaman magang secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Baik, lanjut ke bab 3. Di sini ada metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, serta teknis analisis data. Baik, di sini untuk tempat dan waktu penelitian ini untuk waktunya itu saya start di November 2025. Yaitu saya melakukan distribusi kuesioner pada bulan Mei lalu ke mahasiswa tingkat akhir angkatan 2022 yang terdiri dari 9 program studi. Meliputi S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pendidikan Bisnis, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Digital, S1 Bisnis Digital, D4 Administrasi Perkantoran Digital, D4 Akuntansi Sektor Publik, serta D4 Pemasaran Digital. Itu untuk populasinya. Di mana penelitian ini menggunakan jenis teknik sampling, probability sampling, dengan jenis proportionate random sampling. Jadi, setiap anggota populasi ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Jadi perhitungannya ada di tabel sampel di sini. Jadi jumlah sampel ini ditentukan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5% dari total 732 mahasiswa. Sehingga diperoleh sebanyak 259 sampel secara keseluruhan. Karena saya menggunakan proportionate stratified random sampling, maka jumlah sampel tersebut didistribusikan secara proporsional ke masing-masing program studi tersebut. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan di sini menggunakan SPSS versi 31 untuk pengolahan datanya yang terdiri dari statistik deskriptif, yaitu metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan lebih mudah. Lalu ada uji kualitas data yang digunakan validitas serta reliabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik yang digunakan, ada uji normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas. Lalu ada uji analisis regresi, yaitu di sini saya menggunakan analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini karena melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Serta uji hipotesis, yaitu ada uji F, uji T, serta koefisien determinasi. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan dari penelitian saya yang terdiri dari uji-uji yang sudah saya lakukan. Baik, yang pertama saya melakukan uji instrumen kepada 30 responden di luar sampel, namun masih di dalam populasi.
Yaitu saya menyebarkan 70 item pernyataan dan diperoleh 56 pertanyaan yang memiliki nilai koefisien validitas lebih besar dari nilai R-tabel, yaitu 0,361. Jadi, 56 item itu dinyatakan valid, sementara 14-nya itu tidak valid sehingga di take out. Lalu, di sini ada uji reliabilitas dari 56 item tersebut, di mana dihasilkan clone batch alpha-nya itu 0,956, yang lebih tinggi dari standar uji reliabilitas yaitu 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen saya ini dinyatakan valid. Lalu masuk ke uji statistik deskriptif, di sini dapat disimpulkan dari uji statistik deskriptif bahwa seluruh variabel menunjukkan adanya variasi skor di antara responden, yang terlihat dari perbedaan di sini ada nilai minimum dan maksimum, serta nilai standar deviasi pada setiap variabel lebih kecil dibanding nilai rata-ratanya atau mean, sehingga penyebaran data tergolong relatif rendah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa data cukup homogen dan mampu merepresentasikan karakteristik responden penelitian dengan baik. Lalu di sini ada analisis deskriptif dari setiap variabel, di mana soft skill ini diukur melalui 10 pernyataan kepada 259 responden utama saya tadi, dan menunjukkan bahwa tingkat soft skill ini relatif homogen. Jadi indikator komunikasi, teamwork, dan adaptability ini memperoleh capaian yang tertinggi, yang ditunjukkan oleh kemampuan mahasiswa dalam mendengarkan orang lain, bekerja sama dalam tim, serta kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru. Selanjutnya, untuk hard skill ini dia ada 12 pernyataan, di mana profiling dari hard skill yang paling tinggi itu adalah dari indikator knowledge serta skills, yang memperoleh capaian tertinggi dan ditunjukkan oleh kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan pada pekerjaan serta menggunakan perangkat atau aplikasi sesuai bidang keahlian. Namun, kemampuan menerapkan teori ke praktik kerja, ketelitian, dan pengasuhan konsep dasar bidang keahlian masih perlu diperkuat. Jadi memang secara keseluruhan ini mahasiswa telah memiliki hard skill yang baik untuk mendukung kesiapan kerja. Selanjutnya ada pengalaman magang. Pengalaman magang ini diukur dari 18 pernyataan item yang valid, di mana dihasilkan bahwa dari rata-rata skor hitung, untuk indikator yang paling tinggi itu ada concrete experience, yang ditunjukkan dari pernyataan yang melibatkan keterlibatan langsung dalam pekerjaan, pengalaman kerja nyata, serta perolehan pengalaman baru selama magang. Lalu untuk kesiapan kerja ini, untuk variabel kesiapan kerja diukur melalui 16 pernyataan, yang dimana dari rata-rata skor hitung, skor tertinggi yaitu ada di indikator personal karakteristik dan organizational acumen, yang ditunjukkan oleh pernyataan motivasi tinggi dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, kepatuhan terhadap aturan organisasi, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya di sini ada uji kualitas instrumen, uji data instrumen, yaitu dari 56 item pernyataan ini, seluruh butir pernyataan memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari R-tabel, yaitu di sini dari 259 responden, R-tabelnya itu 0,1215, sehingga tidak ada pernyataan yang tidak valid. Selanjutnya untuk uji reliabilitas di sini adalah menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha-nya 0,943 dari 56 item instrumen, sehingga ini lebih besar dari syarat reliabilitas yaitu 0,60, sehingga instrumen saya seluruhnya dinyatakan reliable. Baik. Selanjutnya di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama ini ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi ini berdistribusi normal atau tidak. Adapun syaratnya ini jika nilai signifikansi lebih besar, lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Namun jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal. Dan di sini kita lihat dari tabelnya itu di asymptotic to tail, di sini diperoleh 0,200, di mana angka tersebut itu menyatakan bahwa nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data saya berdistribusi normal dan data layak digunakan untuk analisis statistik lanjutan. Selanjutnya di sini ada uji multikolinearitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam satu model regresi linear berganda. Adapun syarat uji multikolinearitas di sini adalah jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan
VIF-nya lebih kecil dari 10, maka terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Namun jika kurang dari 0,10 untuk toleransi dan nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai VIF saya itu lebih dari 10 dan toleransinya ini kurang dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Jadi model regresi saya telah memenuhi asumsi multikolinearitas sehingga setiap variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kesiapan kerja secara akurat. Lalu yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians pada nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Jadi uji heteroskedastisitas ini untuk sebagai acuan bahwa pernyataan atau instrumen saya ini dapat dipercaya. Adapun di sini saya menggunakan grafik scatter plot. Jadi jika titik-titiknya ini tersebar secara acak, maka berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika titik-titiknya ini membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, di sini ada gambar scatter plot dari variabel saya, di mana dapat disimpulkan bahwa grafik scatter plot tersebut menunjukkan titik-titik residual yang menyebar secara acak di atas. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pola tertentu. Jadi, model regresi penelitian saya ini tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga memenuhi asumsi homoskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji analisis regresi linear, di mana karena penelitian saya ini menggunakan lebih dari satu variabel X, maka saya menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat atau Y jika nilai variabel bebas atau X diketahui atau mengalami perubahan. Maka dapat disimpulkan di sini dilihat dari B atau beta di dalam tabel ini, bahwasannya soft skill saya memiliki koefisien regresi senilai 0,342, di mana itu positif, yang berarti setiap peningkatan satuan soft skill akan meningkatkan kesiapan kerja sebesar 0,342 dengan variabel lain tetap. Lalu untuk hard skill itu dia 0,575 dan untuk pengalaman magang sebesar 0,341. Selanjutnya di sini masuk ke uji hipotesis yang merupakan metode analisis statistik untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian saya tadi yang ada di bab 2 itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Adapun di sini ada uji T atau uji parsial, jadi masing-masing variabel terhadap variabel X terhadap variabel Y. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa soft skill T hitungnya itu 3,687 lebih besar dari T tabel. Dan signifikansinya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis pertama saya diterima, artinya soft skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Lalu hard skill untuk T hitungnya itu 7,951 lebih besar dari T tabel 1,969. Dan signifikansi sama seperti soft skill, sehingga hipotesis kedua diterima. Artinya hard skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Lalu ada pengalaman magang di mana T hitungnya ini 7,004 lebih besar dari 1,969 T tabel dan signifikansi sama seperti soft skill dan hard skill. Sehingga H3 saya dapat diterima, artinya pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Lalu di sini ada uji F atau simultan, yaitu untuk menguji setiap variabel X bersamaan ke variabel Y. Di mana dapat disimpulkan bahwa F hitung 152,731 saya ini lebih besar dari F tabel, yaitu 2,64. Sehingga soft skill, hard skill, dan pengalaman magang secara simultan berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Untuk signifikansinya yaitu di sini ada 0,001 lebih besar, lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh ketiga variabel tersebut signifikan secara statistik. Jadi dapat disimpulkan bahwa H4 saya, hipotesis keempat saya, yang berarti bahwa soft skill, hard skill, dan pengalaman magang secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Lalu di sini ada koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini ujinya digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependent. Dan di sini kita melihat dari tabel model summary ini, kita lihat dari adjusted R square.
dengan nilai 0,638 atau 63,8%, yang berarti soft skill, hard skill, dan pengalaman magang mampu menjelaskan 63,8% variasi kesiapan kerja mahasiswa. Sementara sisanya, yaitu 36,2% variasi kesiapan kerja mahasiswa ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Jadi model penelitian memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan variasi kesiapan kerja mahasiswa, meskipun masih terdapat faktor lain yang turut mempengaruhinya. Lalu dari uji-uji yang telah saya lakukan tadi, maka di sini terdapat pembahasan. Nah, pembahasan dari uji tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk pengaruh soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa, hasil penelitian menunjukkan bahwa soft skill atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Temuan ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa soft skill mahasiswa unggul pada aspek kemampuan komunikasi, kerjasama, dan adaptabilitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imusci, Zhang Husin, dan Abdul Jamid, Abdul Majid, serta Veronica. Lalu untuk pengaruh hard skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa di sini menunjukkan bahwa hard skill itu dari uji T ini T hitungnya itu sebesar 7,95. Sehingga dan signifikansinya 0,00 sehingga hipotesis kedua saya diterima. Temuan ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa hard skill mahasiswa unggul pada aspek pengusahaan pengetahuan, keterampilan teknis, serta kemampuan menggunakan perangkat atau aplikasi sesuai bidang keahlian. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Caballero, Martins Gomez, serta Akbar et al. Lalu selanjutnya ada pengaruh pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa, di mana dari uji T dihasilkan bahwa eh, hipotesis ketiga saya ini diterima. Temuan ini didukung oleh hasil analisis statistik deskriptif tadi yang di awal, bahwasannya pengalaman magang mahasiswa ini unggul pada aspek keterlibatan langsung dalam pekerjaan, perolehan pengalaman kerja nyata, dan pengalaman baru selama magang. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Hareti, Awan dan Salim, Tui dan Duong, serta Azhar dan Data. Lalu selanjutnya di sini ada pengaruh soft skill, hard skill, dan pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Yang menunjukkan bahwa soft skill, hard skill, dan pengalaman magang dari UJF ini secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa sehingga hipotesis keempat saya diterima. Temuan ini didukung oleh hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki profil yang baik pada aspek kemampuan komunikasi, kerjasama, dan adaptabilitas. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Caballero et al., Shafira et al., serta Lutfiani dan Wajdi. Selanjutnya masuk ke bab 5 penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi penelitian selanjutnya. Baik, dari penelitian saya dapat disimpulkan bahwa soft skill, hard skill, dan pengalaman magang serta ketiganya secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022. Lalu adapun implikasi teoritis dari penelitian saya yaitu hasil penelitian memperkuat teori bahwa soft skill, hard skill, dan pengalaman magang ini berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Jadi ketiga aspek tersebut itu memang perlu dikembangkan secara terpadu untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Adapun implikasi praktis dari penelitian saya yaitu di mana di sini universitas diharapkan memperkuat kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta mengembangkan program yang dapat meningkatkan hard skill dan pengalaman magang mahasiswa. Lalu ada fakultas diharapkan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih aplikatif melalui praktik kerja, pelatihan keterampilan teknis, dan kegiatan pendukung yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu program studi diharapkan mengoptimalkan kurikulum berbasis praktis, menggunakan perangkat sesuai bidang keahlian, serta pelaksanaan program magang agar mahasiswa lebih siap memasuki dunia kerja. Lalu untuk mahasiswa diharapkan lebih aktif mengembangkan soft skill, hard skill, dan memanfaatkan program magang secara optimal untuk meningkatkan kesiapan kerja mereka. Serta untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kesiapan kerja sehingga menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan lebih variatif. Lalu di sini ada keterbatasan penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Bahwasannya keterbatasan penelitian ini hanya mengkaji 3 variabel saja, yaitu soft skill, hasil, dan pengalaman magang, sehingga belum mampu mencakup faktor lain yang dapat memengaruhi kesiapan kerja mahasiswa. Lalu sampelnya juga terbatas hanya mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJ 2022, jadi mungkin ke depannya bisa lebih luas lagi. Lalu pengumpulan datanya ini menggunakan kuesioner sehingga jawaban responden berpotensi dipengaruhi oleh persepsi, pemahaman, dan tingkat ketelitian masing-masing. Lalu untuk
Yang terakhir yaitu penelitian hanya menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu menggali pengalaman dan pandangan responden secara lebih mendalam. Serta untuk rekomendasi penelitian selanjutnya adalah diharapkan menambahkan variabel lain seperti efikasi diri, motivasi kerja, dan lain sebagainya. Lalu juga untuk sampelnya ini lebih diperluas, mungkin bisa di wilayah yang lebih banyak dengan jumlah sampel atau mahasiswanya juga yang lebih banyak. Lalu diharapkan juga meningkatkan kualitas pengumpulan data melalui penyempurnaan instrumen serta pendampingan dalam pengisian kuesioner agar data yang diperoleh ini lebih akurat. Lalu penelitian selanjutnya juga menggunakan pendekatan bisa mixed methods, menggunakan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesiapan kerja mahasiswa. Baik, sekian presentasi skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.